Ketemu lagi di Hot Room. Tibalah kita ke segmen kesimpulan. Saya minta kepada para narasumber memberikan kesimpulan kurang dari 1 menit. Yang pertama Pak Arsul Sani, terutama mengenai berdasar enggak pemilu diundur dan apakah bakal Undang-Undang Dasar 45 itu bakal dirubah? Kalau saya bicara sebagai pribadi warga negara, harapan saya adalah siklus demokrasi kita 5 tahunan yang sudah baik ini tetap kita taati. Ya. Karena itu menurut saya tidak perlu kemudian ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu Pak Hunman. Terima kasih. Pak Peter Abdullah, apakah dengan ganti presiden bukan berarti presiden yang baru tidak bisa melanjutkan ekonomi atau tidak? Kalau memang alasannya adalah pemulihan ekonomi. Ya, seperti tadi saya sampaikan Bang Otman, kalau alasan ekonomi yang dipergunakan justru itu mendiskreditkan pemerintah saat ini. Ya. Karena artinya tidak percaya bahwasanya proses pemulihan ekonomi saat ini sudah terjadi. Padahal pemerintah sendiri selalu mengatakan bahwasanya pemerintah berhasil mempertahankan, menjaga ekonomi selama pandemi. Artinya ini tidak ada alasan dari sisi ekonomi untuk melakukan penundaan pemilu. Terima kasih Pak Saiful Huda, PKB, yang paling setuju pemilu presiden diundur. Kesimpulan Bapak gimana? Ya, setelah ini kita dapat respon dari publik, dari pengamat, dari seluruh pelaku demokrasi, rakyat. Saya kira tinggal waktunya, saya kira secepatnya ini dibahas dalam satu meja di parlemen. Kalau pemerintah ingin merespon lebih dulu ya tinggal dibahas di mejanya pemerintah terkait dengan usulan ini. Jadi sekali lagi semangatnya kita sama-sama menghargai konstitusi tapi dengan cara yang berbeda. Maunya Bapak secepatnya dibahas untuk disetujui pengunduran pemilu, begitu? Ya kita bahas untuk disetujui atau tidak disetujui. Tapi maunya Bapak setuju kan? Maunya Bapak setuju kan? Sekali lagi semangatnya kita tidak setuju 3 periode. Tapi pengunduran pemilu Bapak setuju banget? Sebagai bagian dari ruang kompromi kita dan kembali dalam rangka juga untuk kepentingan bersama. Setuju? PKB setuju? Setuju. Terima kasih. Pak Arief Budiman, apa kesimpulan Bapak dari KPU? Kita sudah membahas cukup lama, kita sudah mempersiapkan dan proses pembahasannya juga melibatkan seluruh pihak. Maka saya berharap apa yang sudah kita kerjakan ini kita lanjutkan, kita tuntaskan. Terima kasih. Sekarang Pak Zainal Arifin, tadi Bapak mengatakan walaupun secara formal Undang-Undang Dasar telah dirubah sehingga pemilu bisa diundur, tetap Bapak mengatakan itu tidak sah. Tadi saya dengar ocehan dari beberapa orang di sini, Pak Peter, Pak Arsul Sani, Pak San Mustafa mengatakan masuk Pak Zainal apa? Kalau sudah di Undang-Undang 45 dirubah secara juridis ya udah sah. Kenapa Bapak mengatakan kepala negara itu tidak sah dari hasil Undang-Undang Dasar yang dirubah? Bang Hotma, saya percaya bahwa konstitusi itu bukan sekedar keinginan politik. Ya. Tapi konstitusi itu berbasis pada keinginan konstituen yang kemudian dikonstitutkan. Ada namanya teori populis konstitusionalisme, di mana konstitusi itu harusnya berbasis ke publik, bukan berbasis ke aktor politik. Nah, itu sebabnya saya ingin mengatakan bahwa kalaupun dipaksakan oleh aktor politik, ya, itu bukan berarti dia memiliki kekuatan bagi publik. Itu yang paling penting. Yang kedua, saya mau bilang begini, Bang Hotma, sebenarnya jangan bermain-main dengan masa jabatan, ya, karena negara-negara yang bermain-main dengan masa jabatan, mengubah-ubah, itu biasanya negara-negara yang tidak demokratis, atau kemudian negara-negara yang ya bisa dikatakan negara yang jauh dari kesan demokratis. Dan itu tentu merusak demokrasi yang sudah kita bangun sekian lama. Jadi kesimpulannya, walaupun Undang-Undang Dasar 45 dirubah, tetap Bapak berpendapat kepala negara yang ditunjuk nanti setelah pemilu diundur, tetap Bapak mengatakan bukan kepala negara yang sah. Persis. Itu terima kasih. Persis yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Zainal. Sekarang Pak Burhanuddin. Bapak setuju? Mana kesimpulan Bapak? Kepala negara yang sah atau tidak? Begini, konstitusi itu harus berdasarkan konstitusionalisme. Ya.
yaitu pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu dicirikan oleh dua. Satu, pembatasan kewenangan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang terhadap pemerintah Pembatasan rakyat. kekuasaan dengan undang-undang Yang dasar. kedua, pembatasan masa kekuasaan Dengan undang-undang dasar. dengan undang-undang dasar. Kalau undang-undangnya dirubah, Nah, itu berarti prinsip konstitusinya itu sudah tidak lagi mengandung prinsip konstitusionalisme. jadi menurut Bapak pemilu maju atau mundur maju, yang mana yang benar? Sebaiknya sesuai dengan siklus 5 tahunan yang sudah ditetapkan oleh konstitusi Terima sekarang. kasih Pak Saan Mustafa. Ya, kita harus sama-sama mentaati, Ya, menjaga dan menghormati serta melaksanakan konstitusi. ya. Jangan sampai konstitusi itu disesuaikan dengan hasrat kepentingan politik kita. Kalau ternyata Dan kita harus kalau menyesuaikan ternyata dengan pengunduran konstitusi. pemilu adalah hasrat kepentingan politik, menurut Bapak sah nggak itu? Perubahan undang-undang itu sesuai Pak Jainal itu nggak sah, kepala negara itu seperti itu. Ya kan gini, mereka pasti mencari pintu masuknya kan lewat amandemen. Benar, Nah kalau misalnya undang-undang dasarnya sudah diamandemen, ya. dalam pandangan saya secara pribadi, maka presiden yang diperpanjang itu sah. Walaupun motivasinya karena ingin kekuasaan berkuasa. Kekuasaan paling legitimasinya yang dipertanyakan. Oke. Jadi secara formal biasa, legitimasi yang nanti akan diperdebatkan oleh publik. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah akhir dari diskusi malam ini, dan sebagai kesimpulannya adalah sebagai negara demokrasi kita tidak boleh begitu gampang merubah konstitusi, apalagi untuk kepentingan politik tertentu, oknum tertentu. Demikianlah akhir dari program ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 hanya di Metro TV. Metro TV,